Halo semua, kembali lagi sama gue Dede. Di video kali ini gue bakalan unboxing mainan baru gue. Langsung aja. Jadi video kali ini gue bakalan unboxing dari brand Sembo Block. Ini adalah Iron Blood Heavy Equipment. Dan di sini ada dua box. Dan untuk yang pertama di sini tuh ada di tipe 105340 dan ada 139 piece. Dan untuk box yang kedua di sini tuh ada di tipe 105341 dan ada 120 piece. Dan untuk tampak depannya kayak begini ya. Jadi perbedaannya untuk box yang pertama di sini dapat minifigure, di sini ada base campnya, dan di sini tuh ada kayak motornya ya. Jadi dapat motor gitu. Dan untuk yang keduanya di sini tuh ada base campnya, ada minifigure dan ada speedboatnya. Jadi ada perbedaannya. Nah, kita langsung lihat tampak belakangnya ya. Tampak belakangnya ini hampir sama nih, jadi di sini ada 8 jadi 1. Jadi ini keseluruhan setnya kalau digabung. Nah, ini ada set-setnya nih banyak banget. Nah, kenapa gue pilih set yang ini ya, 105340 sama 341, karena di sini gue lebih suka sama base campnya ya dibanding set-set yang lain, karena set-set yang lain tuh dia skalanya nggak pas. Kalau yang di base campnya kan skalanya pas nih ya sama minifigurnya. Jadi gue lebih memilih base campnya ya. Nah, nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung unboxing aja karena gue udah nggak sabar untuk ngebukanya nih. Hal yang paling menyenangkan adalah unboxing ya. Kita langsung buka aja. Untuk yang pertama ya, kita langsung sereset ini karena cuma di staples aja, kita langsung sereset. Nah, gampang banget, tinggal di reset aja dan langsung kita buka. Di sini tuh ada satu bag aja. Kita taruh aja di sini, kita buka aja lah ya. Di sini ada berapa bag ya? Kita hitung ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi sini ada 4 aja, dan di sini ada manual booknya dengan stikernya nih. Ada stikernya kayak gini ya. Jadi kayak retak-retakan gitu, cuma ada 6 stiker ya. Kita singkirin dulu. Nih ada manual booknya kayak begini, cuma kertas panjang gini doang. Dan di sini tuh ada 22 cara pembuatannya ya, begitu aja ya. Kita langsung lanjut di bagian box yang kedua. Kita bakalan unboxing lagi. Kita reset aja ini karena kenikmatan ya. Aduh, mantap banget kalau reset gini. Kita langsung buka aja, dan di sini sepertinya sama, cuma satu plastik aja. Nah, kita langsung buka lagi. Nah, kita bakal hitung di sini ada berapa bag. Kita hitung ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 aja, dan sini biasa ada manual booknya, dan di sini ada stikernya ya. Jadi stikernya di sini ada 6 stiker ya. Jadi cuma ada 6 stiker, dan di sini manual booknya kita lihat kayak sama ya, kertas gitu. Kita lihat ya. Kita panjangin aja. Nah, di sini ada 42 cara pembuatan ya. Semoga aja gampang karena gue nggak sabar buat ngerakitnya ya. Kita langsung ngerakit aja.
Ya setelah kurang lebih setengah jaman aja untuk ngerjain dua ini, akhirnya gue nyelesain ini juga dan hasilnya seperti ini ya. Jadi cuma sekecil gitu, cuma menurut gue ini bagus. Nah kita langsung ke detailnya aja ya. Untuk yang pertama di situ ada minifigure dari set 105340. Nah, kita lihat di sini detailnya keren banget ya. Nah, gue suka juga untuk mimik mukanya, dia terlihat kayak serius gitu, kayak dia kayak marah atau serius ya. Kalau kita lihat juga dia memakai topi berwarna hitam, cakep banget, dan juga memakai headset nih. Headsetnya juga bisa dibuka kayak gini. Jadi terserah kalau mau pakai headset atau enggak. Menurut kalian kekerenan mana? Kalau menurut gue sih pakai headset, keren banget nih kalau pakai headset. Lanjut di bagian torsonya. Untuk torsonya tuh detail banget, ini gambarnya gila. Perintannya ini cakep sih nih, bagus perintannya. Entah kenapa menurut gue kalau di Sembo untuk urusan militer itu kayaknya dia lebih bagus ya minifigurnya dibanding kayak Sembo-Sembo yang pada umumnya kayak yang biasa-biasa aja gitu. Kayaknya ini lebih bagus detailnya. Entah kenapa ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih untuk Sembo detailnya untuk di militeri lebih bagus sih. Nah kita lanjut di torsonya, kita lihat di sini tuh detailnya goks ya. Detailnya tuh kayak ada pakai rompi dan banyak banget di kantong-kantong. Jadi coraknya tuh army gitu ya. Kita lihat juga di sini kayak ada pisau nih. Wih. Keren ya detailnya ya. Lanjut di bagian bawahnya dia juga memakai sabuk gini, dan untuk bawahannya itu juga seragam dengan di atasnya, jadi coraknya masih army. Dan di sini juga banyak kayak kantong, dan di sini ada kayak pelindung lutut kayak gini. Nah kita lanjut di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya sih di sininya polos aja, tapi di sininya masih ada kayak detail kayak kantong gitu, kantong dan ada garis lekukan ya. Untuk bagian sampingnya masih sama ya, ada kantong dan ada garisnya, jadi sama aja. Dan kita lihat di sini juga dia dapat kayak tas gitu nih. Tasnya nih kayak unik ya, cakep banget, gue suka banget. Dan dia itu bisa dibuka nih kayak gini. Nah bisa dibuka dan bisa ditaruh barang mungkin. Kalau kalian mau taruh barang kecil-kecil bisa ya taruh di sini ya. Dan ini tuh gampang juga buat ditaruh di tangannya. Nah mantap ya. Nah kita lanjut di bagian belakangnya. Ini masih lanjutan rompi anti pelurunya. Kita lihat di sini ada kayak kantong minuman gitu ya. Ini cakep banget nih, detailnya keren banget sih. Dan di sini juga ada kantong besar mungkin buat taruh persediaan persenjataan ya. Lanjut di sini ada minifigure dari set 105341. Jadi ini menurutku juga detail banget ya. Kita mulai dari topinya. Ini topinya juga warnanya sama ya, sama bajunya dan celananya, jadi kayak saruh gitu, jadi tentara banget ya. Nah untuk di sini juga dia memakai headset gitu yang bisa dilepas sama kayak yang minifigure sebelumnya, bisa dilepas ya. Dan untuk mimik mukanya dia cuma dikasih lihat alisnya doang, kayak alis matanya ya, jadi kayak dia serius gitu. Kelihatannya juga dia memakai masker. Kita buka aja ya. Nah kalau dibuka gini jadi kayak gini ya, jadi cuma kelihatan perintannya cuma sampai sini doang. Lanjut di bagian torsonya dia memakai rompi gitu. Rompinya kayak kelihatannya tebel ya. Padahal mah kalau dipegang mah rata gitu ya. Cuma kelihatannya kayak tebel, dan ini juga detail banget ya. Dengan banyak kantong-kantong, dan di sini juga kayak ada HT ya. Dan untuk di bagian tengahnya nih dia dikasih buat taruh senjata gitu. Jadi ini tuh gampang banget ya jatuh, gampang lepas lah gitu. Nah itu kayak cuma diginiin dong lepas. Kalau nggak dipakein mungkin agak nggak ini ya. Nah kalau dipakein dia kayak gampang lepas, tapi kalau pakai ini lebih keren. Dan ini bisa ditaruh senjata kayak senjata handgun gitu ya, mungkin gitu. Dan untuk di celananya dia masih coraknya sama dengan banyak kantong. Lanjut di bagian sampingnya, kita lihat di sini tuh kayak ada detail kayak gambar gitu ya, cuma gue nggak tahu ini gambar apa. Dan bagian sampingnya satunya lagi di sini kantung ya mungkin ya. Mungkin gitu aja. Kita lanjut di bagian belakangnya. Bagian belakangnya masih lanjutan rompinya, dia kayak ada kantong, dua kantong doang. Mungkin gitu aja ya. Ini sih cakep lah ya. Ya ini adalah motor dari set 105340. Jadi ini keren banget ya, gue suka banget sama warna motornya. Ini sih kayak motor pada umumnya ya, cuma menurut gue untuk harga segini yang lumayan murah tapi keren sih. Menurut kalian gimana? Di sini juga ada detail kayak lampu gitu ya, ini stiker tadi kita tempel. Nah untuk detailnya sih hampir kayak motor-motor kayak pada umumnya sih, nggak ada perbedaan. Nah kita bakalan coba untuk taruh mini figurnya kayak gimana ya kalau ditaruh ya. Aman nggak sih kalau ditaruh?
Nah ini ditaruhnya kayak gini dan tinggal taruh aja tangannya. Nah untuk dijalaninnya sih aman, nggak ada masalah. Jadi menurut gue sih ini bagus. Untuk set 105341 di sini juga dapat speedboat ya, kayak gini speedboatnya. Detailnya di sini kayak ada rudal ya, mungkin ini rudal mungkin. Di sini juga kayak ada sirine ya kayak mungkin ya. Dan di sini juga ada kayak detail jangkar, stiker. Di sini juga ada kayak tipenya, mungkin tipe speedboatnya. Di sini juga ada ya 2187. Dan di sini ada setirannya. Di sini kayak mungkin pembatasnya. Dan di sini kita lihat di belakangnya kayak ada apa ini? Kayak tiang gitu aja, tapi nggak jelas. Maksudnya tiangnya apa? Nah di sini tuh kayak buat baling-balingnya ya, buat biar bisa ini, cuma nggak ada gunanya sih, cuma hiasan aja sih. Nah kita bakal coba buat masukin minifigurnya. Kalau dimasukin minifigurnya tuh kayak nggak muat gitu karena harus ininya dilepas nih. Kita lepas aja, apakah muat kalau habis dilepas? Nah kalau di ini mungkin didudukin kali ya. Nah ini setelah dipasang kayak begini jadinya. Nah di sini ada sisa part dari 2 set yang tadi kita udah rakit, ya begini aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang hilang-hilang bisa lah pakai ini. Jadi tenang aja. Jadi di sini kita juga dapat perbekalan dari set 105340. Jadi ini belum gua potong karena gua belum memerlukannya ya. Jadi yang kita dapat di sini dapat pistol, dapat HT, di sini kita juga dapat kapak dan ada tang. Kalau ini gue kurang tahu ini apa ya. Kalau kalian tahu boleh komen ya. Nah di sini ada perbekal senjata dari set 105341. Kalau kita lihat di sini itu ada sniper. Nah di sini juga kayak ada buat taruh di sini ya. Jadi biar dia tuh lebih gak goyang gitu kalau lagi pas nembak ya. Nah kalau di sini ada M4 ya mungkin ya. Kalau kalian tahu boleh komen ya. Ini senjata apa? Jadi menurut gue ini lumayan ya. Ya ini adalah base camp dari set 105340. Nah ini tampaknya sih keren banget ya. Kalau kita lihat di sini juga detailnya kayak ada retakan-retakan tembok gitu, dan di sini juga kayak ada bata-batanya gitu ya. Jadi ini adalah stiker, dan untuk di dalamnya cuma begini aja ya. Gak ada detail apa-apa kecuali di sini tuh ada kayak monitor-monitor gitu nih. Jadi di sini ada monitornya. Di sini kayak ada radar gitu, di sini kayak ada peta, dan di sini kayak ada pemrograman gitu ya. Kurang tahu gua, tapi kayaknya keren gitu ya kalau dilihat ya. Cuma kalau untuk stikernya kayak kurang kereng ya, kayak kurang terang gitu, jadi kurang bagus sih menurut gue sih. Tapi sih oke lah ya. Dan untuk artikulasinya tuh bisa digini-gini nih, bisa diputer-puter gini, ininya bisa terserah ya mau digimanain, bisa. Dan untuk di bagian bawahnya cerita ini mungkin tuas, dan di sini mungkin tombol-tombol lah, begitu doang. Dan ini bisa taruh di sini ya. Ya mungkin gitu aja ya. Lanjut di bagian sampingnya, detailnya di sini juga kayak ada retakan gitu ya. Ini kayak retakan gitu, dan di sini kayak corak ya, kayak base gitu lah ya. Jadi kelihatannya tuh gagah gitu menurut gua. Nah, untuk bagian atasnya kita lihat di sini tuh ada jaring-jaring gitu, dan ini gue suka banget sama jaringnya. Dan ini tuh bisa dinaik turunin gini, terserah mau diturunin atau naikin. Dan ini tuh bahannya tuh kain ya. Jadi ini kayak coraknya tuh army gitu ya. Dan ini pasti kepake banget kalau buat di foto-foto gitu ya. Ini sih cakep sih. Mungkin gue bakalan mutilasi lagi sih ini. Nih gue bakalan bikin jadi set lain mungkin, tapi sih oke sih buat dimutilasi. Lanjut di sini tuh ada set base camp dari set 105341. Nah ini tampilannya kayak begini, kerenan yang tadi sih, cuma ini juga keren. Nanti mungkin bakalan dimutilasi pastinya. Nah kita bakalan bahas bagian detailnya. Kita lihat di sini kayak ada monitor lagi. Monitornya tuh kayak ada peta dunia gitu. Mungkin ini radar sama. Dan di sini mungkin keyboard ya, cuma nggak ada coraknya, jadi polos putih gitu aja. Dan di sini mungkin laci atau apa ya, gue juga kurang tahu ya, soalnya nggak kurang jelas sih. Nah di sini juga dia ada tiang gitu panjang, ini antena mungkin ya buat radarnya. Nah untuk di bagian sampingnya lagi di sini tuh kayak ada tempat duduk ya, mungkin buat kayak mantau gitu ya. Di sini juga kayak ada tulisan target area apa nih, search for a target, attack a target. Mungkin ini perintah-perintah, maybe gue juga kurang tahu ya. Dan di sini juga kita lihat ada tangga. Di sini juga ada pembatasnya gitu, kayak biar mungkin dia nggak jatuh ya. Di sini ada kayak stiker belang-belang dengan corak kuning ya. Kalau lihat di gambarnya sih dia kayak taruhnya di pesisir pantai, tapi sayangnya dia nggak bisa masuk ini,
perahunya tuh nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk mungkin lebih keren. Ini nggak bisa masuk. Bentok. Kalau bisa dimasukin mungkin lebih keren nih. Ya mungkin gitu aja ya. Tapi ini menurut gue sih keren sih. Nah ini adalah keseluruhan setnya kalau udah digabung ya. Jadi terlihat panjang gitu, keren banget ya. Dan ini mungkin bisa ditaruh di sini. Nah kayak gini. Ini bisa ditaruh di sini. Mantap banget. Atau bisa ditaruh di sini nih. Cakep ya, ini bisa taruh di mana-mana aja, tapi yang pastinya mungkin nanti gue bakalan mutilasi dan digabung-gabungin ya, nggak kayak begini. Setelah gue udah rakit, ternyata rakitnya tuh cuma sampai satu halaman ini doang ya, jadi nggak dua bolak-balik gini. Ternyata di baliknya itu dia bisa dibikin set lain nih kayak begini nih kalau udah jadinya. Nah kalau udah jadi kayak gini, jadi ini tuh gabungan antara set 105.336 sama 105.343. Nah kalau di set ininya sih ya kayak begini nih. Jadi ini kayak set tank gitu ya. 336 sama 43. Jadi sama yang ini nih, sama pesawat. Jadi kalau digabungin bisa jadi kayak base lagi nih, kayak begini nih. Jadi oke sih kalau kalian mau koleksi semuanya, tapi gue sih cuma prepare sama yang ini doang, dua ini doang sih. Ya mungkin gitu aja ya. Jadi kalau kalian beli yang lain pun masih bisa dibikin set lain sih. Kerennya sih gitu. Ya mungkin segitu aja ya. Ya menurut kalian gimana dengan set Iron Blood Heavy Equipment ini? Menurut gua ini bagus banget dan ini cocok banget buat dimutilasi pastinya. Dan untuk harganya sendiri ini tuh di kisaran sekitar ya 50.000 ke atas ya. Gue juga kurang tahu, gue cari di online shop segituan. Kalau kemarin gue nyari ini tuh sekitar harganya di bawah under 50.000 ya. Tapi kalau di online shop gue nggak tahu kenapa lebih mahal ya. Mungkin nanti gue bakalan taruh linknya di deskripsi. Kalau kalian mau beli langsung aja klik di link di deskripsi ya. Ya mungkin segini aja ya video dari gua. Kalau kalian mau support channel ini tuh gampang banget. Kalian tinggal like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Dan see you next time. Bye.